Perkenalkan, nama saya Marcelina Nade Uso dari Universitas Trinita. Saat ini saya akan menjelaskan tentang antibodi dan antigen. Fungsi antibodi. Fungsi antibodi ada dua, yaitu mengenali dan mengikat target spesifik dari bakteri atau antigen dan mengundang sistem pertahanan lain untuk menghancurkan bakteri, misalnya makrofag dan komplemen. Terdapat beberapa jenis antibodi, yaitu pertama imunoglobin A, kedua imunoglobin E, ketiga imunoglobin G, keempat imunoglobin M, kelima imunoglobin D. Definisi antigen. Antigen adalah suatu penyerang kecil yang masuk ke dalam tubuh serta kemudian mencetuskan sistem kekebalan tubuh. Mereka datang di dalam segala bentuk serta juga ukuran yang berbeda-beda. Antigen khususnya mikroba, seperti misalnya bakteri, parasit, serta jamur, dan dapat juga berasal dari lingkungan, seperti misalnya virus, serbuk sari, bahan kimia, serta banyak lagi. Pada tiap antigen tersebut, dapat atau bisa mengakibatkan infeksi pada tubuh. Fungsi antigen. Fungsi antigen ialah digunakan untuk memaparkan suatu molekul yang dapat atau bisa dimanfaatkan di dalam memacu proses dari respon imun yang umumnya itu dikenal dengan imunogen. Lalu digunakan yakni sebagai cara untuk dapat memperlihatkan suatu molekul dapat atau bisa melakukan reaksi dengan antibodi ataupun juga sel T yang sudah atau telah melalui proses disensitasi. Jenis-jenis antigen. Pertama, jenis antigen berdasarkan determinannya. Contohnya, unideterminan univalen ini merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya 1. Selanjutnya, unideterminan multivalen ini merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Multideterminan univalen ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 serta jumlahnya 1. Multideterminan multivalen ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Kedua, jenis antigen berdasarkan spesifitasnya. Pertama, heteroantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan banyak spesies. Kedua, xenoantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan spesies tertentu. Ketiga, alloantigen ini merupakan antigen yang dimiliki dengan satu spesies. Keempat, antigen organ spesifik ini merupakan antigen yang dimiliki dengan organ tertentu. Dan terakhir, autoantigen ini merupakan antigen yang berasal dari tubuhnya sendiri. Ketiga, jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T. Pertama, T dependen ini merupakan antigen yang membutuhkan pengenalan terhadap sel T serta juga sel B untuk kemudian merangsang antibodi. Kedua, T independen ini merupakan antigen yang bisa merangsang sel B itu tanpa harus mengenal sel T terlebih dahulu. Dan keempat, jenis antigen berdasarkan kandungan bahan kimianya. Contohnya pertama, karbohidrat ini merupakan antigen yang imunogenik. Kedua, lipid ini merupakan antigen yang tidak imunogenik namun hapten. Ketiga, asam nukleat ini merupakan antigen yang tidak imunogenik. Dan terakhir 4, protein ini merupakan antigen yang imunogenik. Sekian penjelasan saya tentang antibodi dan antigen. Saya ucapkan terima kasih.